Kali ini saya akan coba berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu terkait dengan apa yang saya peroleh dari pembelajaran saya, yaitu dari guru penggerak, salam guru penggerak. Nah, pada saat ini saya akan coba berbagi yang namanya itu adalah budaya positif. Seperti yang kita pahami bahwasanya budaya positif itu macam-macam banyak ya. Tetapi sebelum kita masuk ke topik itu, izinkan saya untuk memberikan satu gambaran apa yang akan kita bahas pada saat ini. Yang pertama itu adalah ada 4 hal. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemahaman inti, yang ketiga adalah eksplorasi konsep, dan yang berikutnya adalah eksplorasi. Nah, yang pertama kita pahami Bapak Ibu yang namanya kesepakatan kelas. Nah, jadi sama halnya juga dalam kegiatan kita hari ini ada kesepakatan yang perlu kita pahami. Ketika kita mengadakan diskusi seperti ini, ada kesepakatan yang perlu kita pahami. Contohnya ketika saya berbicara, Bapak Ibu mendengarkan. Atau ketika Bapak Ibu sedang bertanya, yang lain mendengarkan. Itu adalah salah satu contoh dari kesepakatan kelas. Di sini ada 6 kesepakatan kelas. Yang pertama, membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat. Yang berikut, semua peserta membuka diri dan hadir seutuhnya. Yang berikutnya, angkat tangan bila hendak bertanya dan silakan berbicara setelah dipersilakan. Yang berikutnya, semua peserta berpartisipasi. Yang berikut, menjaga ketenangan. Yang berikutnya adalah konsisten. Tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak sama situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang belajar. Di dalam saat ini kita berikan kita untuk memahami apa yang harus kita pelajari ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya bagikan terhadap Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu hanya mengatakan setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan saya ini. Yang pertama adalah hukuman dapat menyebabkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Setidaknya kita sudah memahami apa itu hukuman dan apa itu disiplin. Nah, yang berikutnya apa itu budaya positif yang akan saya bagikan pada saat ini. Ada 6 topik Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, dukungan dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi. Yang ke-5 posisi kontrol. Yang berikutnya adalah restitusi, ketiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, topik yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu boleh ikuti saya sebentar. Contohnya Ibu Ede. Coba Ibu tulis dulu salah satu yang paling berharga dalam hidup, dalam selembar kertas. Ibaratkan yang berharga itu juga paling berharga. Boleh salah satu dari kamu Ibu mencoba kembali meraih bisa dikatakan juga. Sama Bapak Ibu yang bersedia, supaya tangannya bisa dibuka. Ini di dalam berharga ini. Yang paling berharga dalam hidup ini juga dalam salam kata disembunyikan di dalam tangannya ini. Bapak Ibu berusaha bagaimana caranya membuka ini biar bisa terbuka. Mau dipas, mau diancam, mau diberikan sindiran, mau dirayu, terserah Bapak Ibu. Yang pasti usahakan tangannya supaya terbuka. Coba, siapa yang bersedia Bapak Ibu? Seperti yang kami telah berikan, saya juga pada saat itu bersedia menjadi salah satu lakonan dari kita memberikan tentang ini. Jadi saya berharap juga Bapak Ibu bisa dong kira-kira berbagi pengalaman gimana cara Bapak Ibu meraih dengan kata-kata boleh, langsung ke pipis juga boleh, langsung ke pipis ya langsung bawa waktu begini gitu loh. Ya. Ibu tetap mempertahankan itu ya kan, itu paling berharga. Berarti yang mengontrol itu siapa? Ibu atau Bapak Mani? Yes, Bapak Ibu. Jadi kita punya bagaimana kontrol kita masing-masing. Bukan ibu kepala sekolah, bukan ibu KS atau segala macam. Kita sendiri yang memberikan kontrol atas diri kita masing-masing. Oke, murid. Selama ini kan kita merasa apa saya bilang harus diikuti oleh murid, itu tidak benar. Seolah-olah kita mengontrol mereka. Semua apa yang saya
katakan harus dipatuhi. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu selama ini kita praktekkan, ternyata tidak tepat Bapak Ibu ya. Yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang berikut, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mungkin dari beberapa ilusi ini kita pernah mempraktekkannya. Karena kita saya sendiri Bapak Ibu, saya melakukan itu karena saya merasa saya gurumu, kamu harus mengikuti apa yang saya perintahkan. Karena pada dasarnya apa yang kita perintahkan hal-hal yang positif. Itu menurut kita Bapak Ibu, belum tentu itu sesuai dengan anak didik kita. Nah, yang berikutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Itu namanya stimulus respons. Nah, dalam teori kuliah itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi di sini kita bukan mengubah, tetapi memahami. Jika ada berpendapat, saya nggak berusaha untuk mengubah pendapat ibu ini, tapi saya harus berusaha memahami pendapat ibu ini seperti itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Itu stimulus respons. Sedangkan dari sisi teorinya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi pada dasarnya anak bandel pun katanya Bapak Ibu ada tujuannya. Ada tujuan setiap tindakan yang saya buat. Yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Itu perilaku stimulus respon. Sementara dalam teori kontrol hanya anda yang anak kita sendiri saja bisa mengontrol diri kita. Sama seperti yang kita praktekkan tadi waktu Ibu Edi ya. Nah yang berikutnya Bapak Ibu, saya bisa mengontrol orang lain. Yang sebenarnya adalah anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat musuh dan gagal. Enggak, harusnya adalah kolaborasi dan koneksi menciptakan pilihan. Jadi dalam hal ini kita memahami bahwasannya apa yang kita terapkan selama ini bukan kita katakan salah, tetapi tidak tepat. Jadi dalam hal ini kita boleh berbagi informasi bagaimana supaya yang sudah kita terapkan sebelumnya itu tidak tepat itu kita buat menjadi lebih baik. Oke itu Bapak Ibu. Nah yang berikutnya adalah kita masuk ke yang namanya disiplin. Kalau teringat dengan kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang dalam benak Bapak Ibu? Aduh, naro pikiran tanggo kita disiplin. Ya, iya Bu, ayo Bu. Taat ya, taat. Berarti kalau ada kata disiplin, berarti yang terbaca dalam bahaya kita adalah taat. Ketaatannya, oke. Nah, disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin. Disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ada dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sesuatu yang dilakukan oleh orang lain pada orang lain supaya memperoleh kepatuhan. Oke? Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kata disiplin itu kalau saya berpendapat dari awalnya identik dengan hukuman. Karena kan kalau nggak dikerjakan pada kita hukuman ya. Karena contohnya semua siswa harus membawa sampel setiap hari Sabtu. Jadi bawa dulu ya seperti itu. Nah, kalau Bu kalau dari segi bahasa mungkin Bu, karena disiplin positif itu kan tersirat. Kalau disiplin negatif itu pada dasarnya kita lihat dari perilakunya. Berarti adalah disiplin yang positif. Oke, kita setuju dengan itu Bapak Ibu. Tidak ada katanya disiplin negatif. Yang ada hanya disiplin positif. Ya, kita suka mengerjakan sesuatu yang bisa mau dijalankan langsung, malah semangatnya yang negatif itu. Jadi menuju ke kebaikan. Oke, kita sepakati dulu itu Bapak Ibu ya. Nanti kita perdalam ya. Segala sesuatu yang berbentuk disiplin itu pasti positif. Oke, sepakat dengan itu. Nah, masuk ke yang berikutlah nilai-nilai kebajikan universal. Seperti kita pahami ada beberapa profil terhadap Pancasila. Ada beberapa profil bukannya Pancasila yang sudah terapkan sama anak didik kita itu ada 6 ya. Mandiri, 5. Ada mandiri, bernalar kritis,
berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, tadi Bapak Manik mengatakan apa restitusi itu? Baiklah, kita akan coba berbagi karena sebenarnya ini adalah kabar pembelajaran kita. Restitusinya sebenarnya, cuma restitusi ini bagian dari budaya musik tadi. Jadi saya tidak mungkin langsung menjelaskan yang namanya restitusi tanpa memaparkan dulu apa nilai-nilai kebaikan universal dan disiplin tadi. Jadi teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira itu motivasi apa Bapak Ibu? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti karena ada hukuman itu, makanya saya kerjakan. Itu namanya ekstrinsik, bukan dari luar. Bukan betul-betul saya melakukannya demi perbaikan diri saya sendiri. Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya, TS, kau kerjakan dulu ini. Berapa Bu? 10.000. Berarti saya pakai motivasi ekstrinsik. Bukan pada dasarnya saya mau berbagi dan menolong teman saya. Seperti itu. Nah, yang kedua, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itulah yang namanya motivasi intrinsik, yang maksudnya mengarah ke tujuan yang disiplin positif. Aku pun semua memiliki detik. Tapi masalahnya di sekolah kita belum bisa sepenuhnya ya. Masih gimana macam. Tapi kita berharap kita boleh menerapkannya nantinya di sekolah kita Bapak Ibu ya. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Yes. Jadi kalau aku sendiri pun tidak bisa mengatur diri, ngapain aku mengatur Bapak Ibu? Itulah gambar. Itulah arti merdeka dari menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, dan saya rasa kita setuju dengan itu Bapak Ibu. Karena apapun ceritanya keteladanan itu harus mulai dari diri kita sendiri. Gimana saya menunjukkan anak saya tidak terlambat ya, saya terlambat tiap hari. Padahal saya ini tetap. Pagi Rian, silakan duduk. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Tidak tahu ya. Ada sesuatu yang kurang kamu lihat hari ini waktu kamu ke sekolah tadi, kira-kira gimana? Ada yang kurang nggak dari penampilanmu hari ini? Ada, kira-kira apa itu? Dia memakai topi dan kaki pendek. Oke, itu benar. Bahwasanya kamu itu tidak menggunakan seragam sekolah, tidak ada topimu dan kakimu pendek, tidak ini dengan betis. Benar ya, setiap orang itu pernah melakukan satu kesalahan. Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan, tetapi kita harus tahu bahwasanya setiap tindakan yang kita ambil itu harus ada konsekuensinya. Nah, kalau ibu boleh bertanya, kira-kira kenapa kamu itu nggak memakai topi dan tidak memakai kaos kaki yang panjang itu? Saya belum tahu. Dan saya Oh iya, kamu terburu-buru ke sekolah dan kamu terlambat bangun ya. Oke, kamu masih ingat apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Oke, kira-kira apalah keyakinan kelas kita itu kalau kamu masih ingat? Disiplin dalam berpakaian, iya disiplin dalam berpakaian. Nah, kalau kamu masih kira-kira ingat, apalah yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kegiatan, memperbaiki kesalahan itu. Dan kalau kamu berpikir kembali, apakah kamu rasa itu sudah sesuai dengan keyakinan kelasmu? Apakah penampilanmu hari ini sudah sesuai dengan keyakinan kelasmu? Tidak ya. Nah, berarti kalian tahu ya, keyakinan kelas yang mana itu ya? Disiplin dalam disiplin dalam berpakaian. Nah, ketika kamu tahu bahwasannya keyakinan kelas itu adalah disiplin dalam berpakaian, kira-kira kamu tahu ya apa yang menjadi kesalahanmu dan seperti apa kira-kira caramu untuk memperbaiki kesalahan itu? Apa solusi yang bisa kamu temukan dalam permasalahanmu ini? Coba boleh kalian kasih tahu dulu sama ibu. Pertama-tama bangun cepat, kedua merapikan baju,
juga supaya rapi begitu sekolah. Iya. Bagus Rian. Kamu mengerti, kamu melihat cara memperbaiki kesalahanmu. Kamu harus cepat merapikan perlengkapan sekolahmu sehingga tidak buru-buru ke sekolah dan bisa menggunakan seragam yang baik dan sesuai dengan peraturan sekolah. Baik kalian, Ibu apresiasi terhadap disiplinmu dalam berpakaian dan semoga kamu boleh menerapkannya ke depannya Rian ya. Oke, terima kasih Rian. Kamu boleh kembali ke kelas, silahkan. Oke, cut. Apa tadi yang kau lakukan Rahul? Minta jawaban Bu. Minta jawaban. Sama siapa? Yudina Bu. Ya Yudina. Iya Bu. Kenapa kau minta jawaban Rahul? Karena Bu. Karena lupa. Betul itu Yudina? Iya Bu. Kau tahu kau punya masalah Rahul? Tahu. Apa masalahmu? Hmm? Apa masalahnya? Apa masalahmu Rahul? Kenapa Ibu tegur? Ayo jawab. Ayo. Tahu kau apa masalahmu? Loh, Minta jawaban. karena minta jawaban. Kira-kira mengatasi masalah itu apa? Supaya tidak minta jawaban lagi. Benar. Belajar. Menurutmu apa Yudina? Ayo. Kenapa Ibu tegur kau Yudina? Karena ngasih jawaban. Sekarang kita lagi apa? Ujian. Saat ujian bisa nggak berbagi jawaban? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kedepannya bagaimana? Yudina. Kasih jawaban. ketika kami langsung tidak diberikan hukuman oleh guru kami ketika kami berbuat kesalahan. Restitusi adalah hal yang penting untuk kami. Setuju restitusi diterapkan di sekolah kami agar kami bisa memahami kesalahan kami, agar kami bisa berbagi kesalahan kami, dan kami bisa memberikan kenyamanan di kelas kami. Silakan masuk. Kok apanya? Kok agak senyum-senyum ini? Kan biasanya kita salaman. Silakan masuk ke ruangannya masing-masing. Lanjut. Ya. Salah satu contoh budaya positif yang kami terapkan di sekolah kami di SMP Negeri 2 Dulu Keremean dengan shaking hand bersalangan tangan sebelum memulai aktivitas
kualitas pembelajaran sekolah. Oke, Dekat.